السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul Hikmah, The Prophetic Wisdom. Kali ini di tengah keindahan perairan dan pemandangan yang hijau, seorang di antara teladan agung dalam sejarah adalah Panglima Perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Namanya Malik Al-Ashtar. Malik Al-Ashtar adalah tokoh yang disegani, ditakuti di medan perang. Pembawa panji peperangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau pernah juga menjadi gubernur di Mesir. Diangkat Sayyidina Ali menjadi gubernur di Mesir. Satu saat ia berjalan di tengah pasar, maran fi sauqil Kufah wa alaihi qamisin kham wa amama min kham. Berjalan di pasar Kufah dengan pakaian yang sederhana, amamah atau serban kepala yang juga sangat sederhana. Bukan hanya sederhana sebetulnya, tapi lebih dekat kepada barangkali lusuh. Lusuh tidak selalu menyiratkan tidak bersih, tapi sudah barang terlalu sering dipakai, terlalu lama dipakai. Saya memilih kata terjemahan sederhana. Katakanlah dengan pakaian yang lusuh, dengan serban yang lusuh, ia berjalan di tengah pasar. Fara'ahu syakhsun, lalu seseorang dengan pakaian kebesaran melihatnya dan seakan-akan merendahkan Malik Al-Ashtar. Dia tidak tahu kalau orang yang ia rendahkan itu adalah Panglima Perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di antara ciri para teladan agung adalah berjalan di tengah-tengah orang banyak dan orang tidak mengetahui karena mereka bagian dari kita kebanyakan. Dan melempari dengan batu kerikil kepada Malik Al-Ashtar itu. Merendahkannya, melemparinya dengan batu kerikil. Begitu Malik Al-Ashtar berlalu, orang-orang berkata kepadanya, "Hal ta'rif man rumait? Tahukah engkau siapa yang kau lempari kerikil itu?" Qala la, tidak, kata dia. Qila, dikatakan kepadanya, "Hadza Malikul Ashtar, sahibu Amiril Mukminin." Ini Malik Al-Ashtar, sahabatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi khalifah kaum mukminin. Jadi kalau panglima perang, anggap saja panglima TNI di negeri kita. Lalu ia berjalan di pasar dan ada yang melemparinya dengan kerikil. Apa yang akan terjadi?
yang terjadi pada Malik Al-Astar. Malik Al-Astar berjalan menjauh. Wa qad kana haditsu Malik bainan nas ala kulli syafatin wa lisan. Ini kisah dari Allamah Dastagib ini indah, menceritakan tentang Malik Al-Astar. Siapa Malik Al-Astar dengan kalimat wa qad kana haditsu Malik bainan nas ala kulli syafatin wa lisan. Dan nama Malik itu beredar dalam bibir dan lidah setiap orang. Ini kalimat harfiah, artinya semua orang membicarakan Malik Al-Astar. Farta'addar rajulu, laki-laki itu bergetar dan ia berusaha mengikuti Malik Al-Astar untuk meminta maaf kepadanya. Fawajadahu qad dakhala masjidan wa huwa qa'imun yusalli. Ia lihat Malik Al-Astar menuju masjid dan qa'iman yusalli, lalu berdiri dan sholat. Falamma faragha min sholatihi waqa'a ar-rajulu ala qadamaihi yuqabbiluhuma. Dan setelah selesai sholat, laki-laki yang tadi melempari dengan kerikil itu bergegas datang menghampiri Malik Al-Astar, hampir-hampir tersungkur hendak mencium kedua kaki Malik Al-Astar. Bayangkan, melempari panglima perang. Sudah tahu takut akan kemungkinan yang terjadi. Berusaha untuk mencium kakinya. Mahadha, kata Malik Al-Astar, ada apa ini? Laki-laki itu berkata, a'tadiru ilaika mimma sana'tu. Aku minta ampun kepadamu atas apa yang aku lakukan itu. Qala Al-Astar, Malik Al-Astar berkata, la ba'sa alaik, sama sekali tidak apa-apa. Fawallahi, demi Allah, Malik Al-Astar bersumpah, ma dakhalatul masjida illa li astaghfirulaka. Aku tidak masuk masjid ini dan sholat 2 rakaat tadi itu kecuali untuk memohonkan ampunan Allah Ta'ala bagimu. Dilempari orang dengan batu kerikil, seorang panglima perang, alih-alih memarahi, ia berlalu melangkah masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat. Untuk apa? Bukan untuk menenangkan hatinya kalau kita mungkin marah dan kesal karena dilempari. Tidak. Malik Al-Astar sholat 2 rakaat. Ia hadiahkan sebagai permohonan ampunan bagi orang yang melemparinya dengan batu. Kisah hikmah yang indah, bagaimana kita diajarkan untuk berakhlak, berperilaku. Dalam kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, idza qaddarta ala aduwi, kalau Tuhan karuniakan kepadamu kemampuan kau berkuasa atas musuhmu, faj'al afwaka lahu syukran lillah. Jadikanlah ampunanmu untuknya sebagai ungkap syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ingin menjatuhkan seseorang, barangkali ada orang yang tidak suka pada kita dan sebagainya. Pada saat ketika kita berada pada posisi sebaliknya, kata Sayyidina Ali, jadikan maafmu untuk musuhmu itu, ampunanmu untuk lawanmu itu, ungkap syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini indah dengan segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih indah lagi akhlak manusia yang terpuji karena mencerminkan akhlak, sifat, dan isim Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.